Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emritwan dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, mahasiswa semester 2, program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari Google. Yang pertama, apa yang paling saya sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Yaitu yang saya sukai seperti perkembangannya AI. AI di sini sangat membantu saya untuk menyelesaikan semua masalah yang saya alami, terutama dalam pembelajaran, hobi, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusias di kampus? Menjadi Google Ambassador tentu menjadi cara terbaik bagi saya karena dengan menjadi Google Student Ambassador, saya bisa lebih dipercaya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman saya. Seperti mengajak teman-teman saya semua untuk lebih terbuka terhadap AI dan tidak anti terhadap AI. Karena dengan AI kita bisa lebih maju. Pertanyaan kedua, bayangkan jika saya membuat acara mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan saya rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Mungkin acara yang akan saya laksanakan mungkin seperti membuat lomba robot, seperti ya, membuat lomba robot, robot Nightflower, robot sumo, dan lain sebagainya. Peran Google di sini yaitu untuk membantu beberapa peserta menyelesaikan beberapa masalah atau problem pada rangkaiannya maupun pemrogramannya. Kita bisa menggunakan Gemini sebagai tools untuk mempermudah kita dalam melakukan hal yang menurut kita belum kita pahami. Lalu pertanyaan ketiga, ceritakan contoh masalah yang pernah saya alami dan bagaimana cara saya menyelesaikan dengan cara yang kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikir besar itu. Jadi saya punya pengalaman tadi membuat robot Landflower. Di sana saya banyak sekali mempunyai masalah, seperti pada rangkaian saya tidak menggunakan modul melainkan menggunakan rangkaian saya sendiri. Jadi di rangkaian itu saya mempunyai problem beberapa lampu tidak hidup. Lampu di sana seperti lampu dari fotodioda ya, tidak hidup saat membaca garis. Jadi saya pikir masalahnya adalah pada uh, rangkaian yang saya bikin. Jadi karena dana saya terbatas, saya tidak bisa mengambil resiko untuk membuka solderan karena membuka solderan pada rangkaian itu bisa merusak pada LED fotodioda ini. Jadi saya pikir mungkin saya bisa memutus jalur yang salah menurut saya dan saya bisa mengecek kembali menggunakan boot tester. Saya telah putus, lalu saya sambungkan menggunakan tembaga. Lalu yang kedua, problem di sana saat berbelok, mobilnya saat berbelok itu terlalu jauh dari jalur, jadi sensornya itu sulit membaca antara belok kanan dan belok kiri. Jadi di situ uh, saya pikir mungkin logika di motornya bisa saya ubah. Pada belok kiri saya membuat logika
pada belok kiri, motor kanan maju dan motor kiri mundur. Nah, di sana tidak terlalu jauh putaran dari mobil tersebut. Jadi sensor mudah membacanya. Begitu juga pada belok kanan. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa dampak yang ingin saya ciptakan di dalam hingga di luar kampus jika terpilih sebagai Google Student Ambassador? Tentunya saya di dalam kampus tentu saya akan mengajak teman-teman saya seperti saya bilang tadi untuk lebih terbuka terhadap AI. Jadikan AI ini sebagai tools atau alat bagi kita untuk mencari tahu apa yang belum kita tahu. Dan jangan jadikan AI ini sebagai uh, eh, sebagai apa ya saingan. Jangan mau tertinggal. Jadi gunakan ini sebagai tools untuk membantu kita menyelesaikan semua masalah. Lalu kalau di peran saya mungkin itu peran saya di dalam kampus. Kalau di luar kampus mungkin peran saya sebagai ini bertukar pikiran. Nah, tim kita di situ bisa bersama-sama bertukar pikiran, uh, membuat suatu alat yang belum pernah dibikin. Ya, mungkin itu saja ya. Soalnya banyak yang ingin saya bikin, tetapi saya itu butuh teman untuk berdiskusi. Mungkin alat itu bisa membantu beberapa orang yang membutuhkan. Saya terpikir akan membuat suatu alat, yaitu karena sekarang banyaknya gempa kan, kita butuh alat untuk lebih cepat mendeteksi terjadinya gempa tersebut. Ya bukan gitu, karena sering terjadi gempa, kita harus membuat alat yang bisa memprediksi adanya tsunami lebih cepat. Nah, mungkin mungkin sekarang sudah ada, mungkin saya akan me, lebih membaguskan alat itulah. Saya penasaran juga bagaimana cara mereka membuatnya, apa yang mereka bikin. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.